Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikmatul Laili akan menjelaskan dengan singkat mengenai materi teknik pengambilan sampel kuantitatif dan juga materi mengenai menentukan skala pengukuran. Yang pertama yakni tentang teknik pengambilan sampel kuantitatif. Pengertiannya sendiri, sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diambil untuk sebuah penelitian. Adapun manfaat dari adanya sampel yang pertama yakni memudahkan penelitian, di mana peneliti dapat mudah meneliti suatu populasi yang ada dengan adanya menggunakan sampel tersebut. Yang kedua, lebih efisien karena menghemat waktu, biaya maupun tenaga. Yang ketiga, lebih teliti, di mana peneliti akan lebih teliti dan cermat dalam meneliti penelitian yang akan diteliti. Yang keempat, yakni lebih efektif karena tidak membutuhkan waktu yang panjang maupun tidak membutuhkan biaya yang lebih besar. Selanjutnya yakni mengenai teknik. Adapun teknik ini dibagi menjadi dua, yakni tentang probability sampling, dan non-probability sampling. Probability sampling sendiri merupakan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggotanya, yang meliputi terdiri dari 4, yakni yang pertama simple random, yang berarti pemilihan secara random tanpa melihat latar belakang. Jadi pemilihan atau sampel yang dipilih yakni memilih subjek atau populasi di mana tidak melihat dari latar belakangnya, hanya acak atau random terpilih secara terpilih seperti itu. Yang kedua yakni proportionate stratified random sampling, yakni pemilihan sampel dilihat dari latar belakang yang profesional. Misalnya pemilihan populasi terhadap orang-orang yang sarjana maupun S1, S2, S3. Yang ketiga yakni disproportionate stratified random sampling. Lawan dari yang kedua yakni pemilihan dilihat dari latar belakang yang kurang profesional, yakni dilihat seperti populasi yang terdiri dari lulusan dari SD, SMP, SMA maupun S1. Yang keempat yakni area sampling, di mana sampel diambil dari adanya suatu daerah. Adapun non-probability sampling yakni tidak memberi peluang sama antar setiap anggotanya. Non-probability sampling sendiri terdiri dari antaranya kuota, aksidental, purposive, jenuh, dan snowball. Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai materi tentang menentukan skala pengukuran. Adapun pengertian dari skala pengukuran yakni kesepakatan yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan panjang pendeknya suatu ukuran yang menghasilkan sebuah data. Dalam penelitian, ketika akan melakukan suatu penelitian pada sesuatu, maka skala atau pengukuran yang akan digunakan sudah ditetapkan dengan acuan yang sudah disepakati menjadi skala pengukuran. Misalnya dalam pengukuran jarak, maka yang digunakan adalah skala pengukuran kilometer. Dalam pengukuran suhu yakni Celsius, derajat Celsius. Dalam pengukuran berat yakni misalnya menggunakan kilogram. Selanjutnya yakni mengenai jenis-jenis dari skala tersebut. Ya, ini ada 4. Yang pertama tentang skala nominal, kedua skala ordinal, ketiga skala interval, dan keempat skala rasio. Yang pertama skala nominal. Skala nominal adalah skala yang terdiri dari data atau yang berkaitan dengan nama, jenis. Seperti itu contohnya, jenis hobi, jenis olahraga, jenis mata pelajaran yang disukai. Dan yang kedua skala ordinal. Skala ordinal adalah mengurutkan menggunakan adanya peringkat tapi tidak memiliki ukuran jarak. Misalnya dalam prestasi kinerja karyawan. Yang ketiga yakni skala interval, yakni memiliki nilai, memiliki jarak yang sama dan belum memiliki nilai nol. Nilai nol yang terdapat pada skala interval ini bukan nilai nol yang sebenarnya. Misalnya pada termometer, jam, dan tanggal. Nilai nol pada contoh tersebut bukan nilai nol yang sebenarnya yang ada nilainya seperti itu. Yang keempat yakni skala rasio. Skala rasio hampir sama dengan skala interval, tapi pada skala rasio ini angka 0
Angka 0 pada jenis ini tidak seperti jenis pengukuran pada skala interval, meskipun sifatnya mirip dengan skala pengukuran interval. Dalam pengukuran ini, angka 0 itu memiliki nilai yang sebenarnya, seperti pada berat badan, pendapatan maupun gaji maupun hasil dari penjualan. Selanjutnya yang mengenai bentuk-bentuk dari skala pengukuran kuantitatif. Yang pertama, ada skala Likert, yang kedua skala Goodman, yang ketiga skala semantik diferensial, yang keempat rating scale. Yang pertama, skala Likert. Skala Likert ini biasanya digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, prestasi, maupun gejala sosial yang ada, dan jawaban dari adanya skala Likert ini biasanya jawaban yang sudah tertata atau terstruktur. Misalnya, jawabannya terdiri dari sangat setuju, tidak setuju, maupun sangat tidak setuju. Yang kedua, yakni skala Goodman. Skala ini hanya menggunakan dua jawaban yang tegas, antara jawaban iya maupun tidak. Seperti contohnya, setuju, tidak setuju, pernah maupun tidak pernah. Yang ketiga, yakni skala semantik diferensial. Nah, responden dalam hal ini menjawab dalam satu garis kontinum yang berlawanan. Misalnya, terdapat dua opsi yang berlawanan, yakni antara opsi cepat maupun lambat. Dan di antara dua opsi yang berlawanan tersebut terdapat suatu angka yang berurutan dari angka yang terkecil maupun terbesar. Responden berhak untuk menjawab dari angka tersebut sesuai dengan persepsi yang dimiliki oleh responden. Yang keempat, yakni rating scale. Rating scale merupakan data mentah yang ditafsirkan atau dideskripsikan dalam pengertian kualitatif. Selanjutnya yakni tentang instrumen penelitian. Instrumen penelitian sendiri memiliki dua syarat. Yang pertama yakni validitas dan yang kedua reliabilitas. Validitas adalah ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsinya. Yang kedua, reliabilitas. Reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan alat ukur itu dapat dipercaya. Reliabilitas mempertanyakan apakah tanggapan responden atau objek terhadap tes tersebut sudah baik atau konsisten. Seperti itu. Sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.